Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Tunisa dari kelompok 3, melanjutkan ke part 2, yaitu makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung dalam sebuah kata secara objektif. Makna denotatif atau denotasi lazim disebut satu, yaitu makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan. Menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman yang berhubung dengan informasi atau data faktual dan objektif. 2. Makna sebenarnya, umpamanya kata kursi, yaitu tempat duduk yang berkaki 4 atau makna sebenarnya. 3. Makna lugas, yaitu makna adanya lugu polos, makna sebenarnya. Contohnya yaitu wanita dan perempuan secara konseptual sama, gadis dan perawan secara denotatif sama maknanya, kumpulan, rombongan, gerombolan secara konseptual sama maknanya, istri dan bini secara konseptual sama. Dan makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sebuah sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah konseptual. Makna konotatif atau konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Sebuah kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, Prabowo Hatta dan Jokowi kala berebut kursi presiden. Kalimat tersebut tidak menunjukkan makna bahwa Prabowo dan Jokowi kala menarik kursi, karena kata kursi berarti jabatan presiden. Makna konotatif dan denotatif berhubungan erat dengan kebutuhan pemakaian bahasa. Makna denotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada suatu makna yang menyertainya. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Dengan kata lain, makna konotatif lebih bersifat pribadi dan khusus, sedangkan denotatif maknanya umum. Kalimat di bawah ini menunjukkan hal itu. Dia adalah manis atau konotatif. Dia adalah wanita cantik atau denotatif. Kata cantik lebih umum daripada kata manis. Kata cantik akan memberikan gambaran umum seorang wanita, akan tetapi dalam kata manis terkandung suatu maksud yang bersifat memukau perasaan kita. Nilai kata-kata itu dapat bersifat baik dan dapat pula bersifat jelek. Kata-kata yang berkonotasi jelek dapat juga kita sebutkan sebagai kata tolol atau lebih jelek daripada bodoh, mampus atau lebih jelek daripada mati, dan gubuk atau lebih jelek daripada rumah. Di pihak lain, kata-kata itu dapat mengandung arti kiasan yang terjadi dari makna denotatif referen lain. Makna yang dikenakan kepada kata itu dengan sendirinya akan ganda, sehingga kontekslah yang lebih banyak berperan dalam hal ini. Perhatikan contohnya yaitu sejak 2 tahun yang lalu ia membanting tulang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Kata membanting tulang atau mengambil suatu denotatif kata pekerjaan membanting sebuah tulang. Makna
mengandung makna yaitu bekerja keras, yang mengandung sebuah kiasan. Kata membanting tulang dapat kita masukkan dalam golongan kata yang bermakna konotatif. Selanjutnya, umum dan khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Sebaliknya, mana kata menjadi sempit, ruang lingkupnya makin khusus sifatnya. Makin umum suatu kata, semakin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran. Sebaliknya, makin khusus, makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Dengan kata lain, semakin khusus makna kata yang dipakai pilihan kata, semakin cepat. Contohnya seperti kata umum melihat, kata khusus melotot, melirik, mengintip, menatap, memandang. Kata umum berjalan, kata khusus berlatih, mengesot, terseok-seok, langkah tegap. Kata umum jatuh, kata khusus terpeleset, terjengkang, tergelincir, tersungkur, terjerembab, terpresok, terjungkal. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asalnya memulai makna yang sama, lebih bentuknya berlainan. Sinonim ialah persamaan makna kata, artinya dua kata atau lebih yang berbeda bentuk ejaan dan pengucapannya. Contohnya agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, meninggal, dan lain-lain. Yang terakhir, pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan kasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru, misalnya tata buku, tata bahasa, daya tahan, dan lain-lain. Dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui pengurutan kata, misalnya bank, valuta, dan lain-lain. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.